Saya ingin membacakan satu hikmah dari satu kitab yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Dan ini penting untuk kita menjadi orang yang berbahagia, orang yang suka, orang yang terhibur hatinya. Saya bacakan bahasa Arabnya, nanti saya akan terjemahkan dan akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lam rahimakallah annal faraha wal unsa was surura war ridha wa inshiraha as-sadri laysa huwa bihasabi muwatatil asbab wa muwafaqatiha lil insan. ولا ضد هذه الأشياء بحسب تشويش الأسباب ومخالفتها عليه، بل هو أمر معنوي يخلقه الله سبحانه وتعالى في قلب من يشاء من عباده. فرب شخص في ضنك في معاشه أو بلاء في جسمه أو غير ذلك من المكدرات والمنغصات وهو مع ذلك منبسط فرح مسرور مستبشر حتى إنه يسري ذلك الانبساط والأنس إلى من جالسه أو رآه أو ذكره. ورب شخص آخر في رفاهية من العيش وعافية في الجسم وأمن من المخاوف وفراغ من الشواغل وهو مع ذلك ضيق الصدر متكدر البال والقلب مهموم محزون مكروب مشوش تكثف القلوب بذكره فضلا من رؤيته أو مجالسته. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sesungguhnya kebahagiaan, sesungguhnya kesenangan, sesungguhnya kepuasan, sesungguhnya lapang hati itu bukan karena manusia sukses dalam pekerjaannya, sukses dalam bisnisnya, atau segala daripada keinginan nafsunya tersedia. Rumah yang megah, kendaraan yang mewah, istri yang cantik misalnya. Bukan itu. Sebaliknya juga begitu. Bukanlah kesusahan, kesedihan, kegundahan, sumpeknya hati karena krisis ekonomi misalnya, atau misalnya kebutuhan nafsu nggak terpenuhi. Bukan itu. Tapi kebahagiaan itu, kepuasan itu saudara, lapang hati, ketenangan jiwa, itu adalah urusan maknawi yang berkaitan dengan sanubari yang Allah ciptakan dalam hati hamba-hamba pilihan Allah. Karena itu Anda banyak melihat orang yang melarat mungkin. Segi ekonomi dia adalah di bawah cukup. Mungkin sakit badannya atau cacat tubuhnya. Kalau kita ukur, kasihan orang ini. Tapi kita lihat dia dalam keadaan bahagia. Dia hidup dalam keadaan tenang. Hatinya dalam keadaan
lapang. Kenapa? Karena Allah tidak berikan harta, Allah tidak berikan duit, Allah tidak berikan rumah bagus, tapi Allah berikan hati yang terang benderang. Sehingga bukan hanya kebahagiaan dirasakan oleh dirinya, bahkan orang yang kumpul sama dia bahagia. Orang yang melihat dia ikut bahagia. Bahkan ceritanya kalau diceritakan bisa membuat kita bahagia. Anda lihat bagaimana kita duduk ada di sini dalam keadaan bahagia. Kenapa? Karena kita mendapatkan ceritanya orang yang hatinya diterangi oleh Allah. Orang yang hatinya diberikan rahmat oleh Allah. Sehingga kita semuanya dapat rahmat Allah sekarang. Kita dalam keadaan senang, tenang, bahagia. Sebaliknya, ada beberapa orang hidupnya bagus, ekonominya maju, rumahnya mentereng, kendaraannya mewah, sehat badannya, cerdas otaknya. Di rumahnya ada penjaga, kemana-mana dikawal. Dia nggak sibuk, duit banyak, tinggal dapat laporan aja, masuk berapa setiap saatnya. Tapi hatinya sempit, saudara. Sumpek selalu. Selalu dalam keadaan sedih. Selalu dalam keadaan dia gundah. Setiap saatnya cari hiburan. Cari bagaimana supaya rileks, rekreasi. Lebih daripada itu, orang yang kumpul sama dia katut sumpek, saudara. Yang ngelihat dia sumpek, bahkan ceritanya membuat sumpek orang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berikan duniawi, tidak Allah berikan hati yang sehat, saudara. Dengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Qala ya rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalikal yauma tunsa. Orang yang berpaling daripada zikri, bisa berarti Al-Quran, nggak ngereken Quran, Al-Quran yang mengharamkan dilanggar, Al-Quran yang memerintahkan tidak dilaksanakan, atau orang yang sering lupa, nyanyi terus, joget terus, ngadakan acara dangdutan terus, diajak zikir nggak mau, diajak hol nggak mau, diajak acara-acara yang baik nggak mau, atau orang yang sudah jauh daripada kebaikan. Dengarkan baik-baik, maka aku jadikan kehidupannya di dunia sempit, walaupun rumahnya luas. Walaupun duitnya banyak, dia akan sempit, dia akan banyak urusan, dia akan banyak kesulitan, dia akan banyak masalah. Bukan hanya di dunia, saudara, ternyata. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Nanti dari kiamat dibangkitkan dari kuburnya, dikumpulkan di mahsyar dalam keadaan buta, nggak tahu arah. Dia akan bertanya-tanya, ya Rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau membangkitkan aku dan mengumpulkan aku di mahsyar dalam keadaan buta?
Wa qad kuntu basira, padahal di atas dunia aku dalam keadaan dapat melihat. Kenapa? Maka dijawab, qala kadzalika atatka ayatuna. Begitulah datang kepada kamu ayat-ayatku. Ayat yang dibaca Al-Quran atau ayat-ayat yang direnungkan orang-orang yang soleh atau makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, dilupakan Tuhannya, tidak disyukuri nikmat Tuhannya, hanya untuk memuaskan nafsunya, duniawi semua pikirannya. Datang ayat-ayatku kepada kamu, sengaja kamu lupakan, kamu tinggalkan. Sekarang pun kamu dilupakan oleh Allah, tidak dirahmati oleh Allah. Karena itu, jangan berharap Anda bahagia kalau Anda menjadi orang yang lupa kepada Allah. Jangan berharap Anda akan menjadi sukses kalau Anda berani maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan itu tidak ada kaitannya dengan harta. Kebahagiaan itu tidak ada kaitannya dengan rumah. Tapi kebahagiaan itu anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang dia dicintai oleh Allah. Jika dia berzikir, merasa bahagia, merasa tenang, tentram. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul. Orang-orang beriman yang jika dia berzikir kepada Allah menjadi tentram hatinya. Memang dengan berzikir kepada Allah akan membuat hati tentram, saudara. Hadirin sekalian rahmati Allah. Karena itu kita jangan terlena. Jangan terlena. Memang Anda boleh bangga di atas dunia ini menjadi orang yang terkenal, menjadi orang tersanjung. Tapi itu tidak menjanjikan Anda akan bahagia. Bentar lagi Anda akan diceritakan bagaimana kelakuan Anda. Fir'aun dulu terhormat di zamannya, saudara. Tapi yang diceritakan adalah kejelekannya. Qarun zamannya adalah sangat terhormat, saudara. Tapi yang diceritakan adalah kekufurannya. Namrud di zamannya adalah orang yang terhormat, saudara. Tapi yang diceritakan adalah kekejamannya. Hati-hati, hati-hati yang di atas dunia. Jangan saat ini kamu disebut orang yang terhormat, tapi setelah kamu mati ternyata kamu diceritakan korupsinya. Kamu diceritakan malingnya. Kamu diceritakan perbuatan buruknya. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah.